Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kegiatan kita itu adalah belajar kitab, ya, belajar mengaji kitab kuning. Jadi kalau misalnya kalian habis dari sekolah SD, ya, sekolah SD kalian itu melanjutkan ke pesantren. Di sini ada nggak yang mau melanjutkan ke pondok pesantren? Masya Allah. Bagus ya. Kalau misalnya kalian meneruskan ke pondok pesantren, kalian pasti akan mengenal yang namanya belajar mengaji kitab ya. Jadi Ustazah menyarankan kalau misalnya kalian dari SD, ya, sekolah SD, nanti disarankan untuk melanjutkannya ke pondok pesantren ya. Soalnya kenapa kalau misalnya kalian diteruskannya ke pondok pesantren? Banyak sisi positifnya ya. Yang pertama itu dari lingkungan. Kalau misalnya di pondok pesantren itu lingkungannya sudah dipastikan baik ya. Apalagi kalau misalnya kalian meneruskannya ke pondok pesantren Ar-Rahmat. Ada yang mau melanjutkan? Iya, bagus ya. Nanti kelas 6 ataupun nanti kelas 5 itu dilanjutkannya kalau bisa itu di SMP Ar-Rahmat ya. Nanti kalian manain ya. Ini kan udah dibagikan. Nah, nanti kalian manain di bawahnya. Yuk. Udah siap semuanya? Udah ada pensilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kurang? Kalau terus maknain jangan maknain Indonesiain gitu. Nasihin makna soalnya kayak gitu. Nanti misalkan udah yang ini pas lalu udah ada enggak kata ini misalkan ada soal di bawahnya kita ke Indonesiain ya, Indonesiain nanti kita ke kirinya ya. Saya nggak ngerti tadi. Oke, coba diliatin ya yang tadi dibagikan itu nanti kita diterjemahin pakai bahasa Indonesia ya. Coba dilihat dari arah kanan. Ada di situ ada kata faslun. Nah, nanti setiap maknanya nanti di bawahnya ya. Bisa dipahami? Habis dari kanan nanti langsung ke kiri terus berurutan ya. Coba dilihat tadi kertas yang tadi dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i. Fasal menjelaskan beberapa fardunya wudu. Ada
Faslun, fasal, menjelaskan. Faslun, bisa? Fasal menjelaskan. Udah. Dari kanan, dari faslun. Paling atas sayang. Ini. Nanti kalian manainya yang di bawah. Bawahnya. Iya, yang di kotak, yang di kotak. Ada kotakan ini? Nah, di bawahnya. Faslun, fasal menjelaskan. Udah? Furudul wudu'i. Furudul wudu'i, beberapa fardunya wudu. Furudul wudu'i, beberapa fardunya wudu. Udah? Sitatun, ada berapa sitatun? Iya, ada berapa? Ada 6. Sitatun ada 6. Sitatun ada 6. Al-awwalu, yang pertama. Al-awwalu, yang pertama. An-niyatu, niat. An-niyatu, niat. Wasani, dan yang kedua. Wasani, dan yang kedua. Ghuslul wajhi, membasuh muka. Ghuslul wajhi, membasuh muka. As-salisu, yang ketiga. As-salisu, yang ketiga. Ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, beserta kedua sikut. Ma'al mirfaqaini, beserta kedua sikut. Ar-rabi'u, yang keempat. Ar-rabi'u, yang keempat. Mashu syai'in. Mashu syai'in, mengusap sesuatu. Mashu syai'in, mengusap sesuatu. Minar roksi, dari roksi, apa artinya? Roksi, iya, dari kepala. Minar roksi, dari kepala. Kalau rambut, bahasa Arabnya apa? Iya, sya'run, ya. Minar roksi, dari kepala. Al-khamisu, yang kelima. Al-khamisu, yang kelima. Ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki.
ma'al ka'baini beserta kedua mata kaki. As-sadisu yang keenam. As-sadisu yang keenam, at-tartibu, tartib. Apa? Di bawahnya aja. As-sadisu yang keenam. Di sini ya. Kecil aja. Iya, di atasnya paslun. Kecil. Kecil aja, kecil. Di atas paslun. As-sadisu yang keenam. Cukup kan? Cukup enggak? Kecil aja tulisannya. At-tartibu, tartib. At-tartibu, tartib. Lanjut, faslun. Faslun pasal menjelaskan. Faslun pasal menjelaskan an-niyatu, niat. An-niyatu, niat. Udah? An-niyatu, niat di bawahnya. Qasdu syai'i. Qasdu syai'i, menyengaja sesuatu. Menyengaja sesuatu. Qasdu syai'i, menyengaja sesuatu. Muqtaronan. Muqtaronan, besertaan. Muqtaronan, besertaan bifi'lihi, dengan melakukannya. Bifi'lihi, dengan melakukannya. Ada yang ketinggalan? Apa yang mana? Wa mahalluha. Faslun, ulangi lagi ya. Coba dilihatin lagi pasal yang kedua. Faslun, pasal menjelaskan an-niyatu, niat. An-niyatu, niat. Qasdu syai'i. Qasdu syai'i, menyengaja sesuatu. Qasdu syai'i, menyengaja sesuatu. Muqtaronan, besertaan. Bifi'lihi, dengan melakukannya. Bifi'lihi, dengan melakukannya. Udah? Wa mahalluha, dan tempatnya niat. Wa mahalluha, dan tempatnya niat. Al-qalbu, di hati. Al-qalbu, di hati. Udah? Al-qalbu, di hati. Wat-talafuzu. Wat-talafuzu, dan mengucapkan. Wat-talafuzu, dan mengucapkan. Biha, dengan niat. Biha, dengan niat. Udah? Sunnatun, sunnah. Sunnatun, sunnah. Wa waqtuha, dan waktunya niat. Wa waqtuha, dan waktunya niat. Udah? Inda ghusli awwali juz'in. Inda ghusli awwali juz'in, ketika membasuh awal bagian.
ketika membasuh awal bagian minal wajhi dari muka, minal wajhi dari muka atau dari wajah, wat tartibu dan tartib, wat tartibu dan tartib, udah, alla yuqaddimu tidak mendahulukan, alla yuqaddimu tidak mendahulukan, udwan satu anggota, udwan satu anggota, ala udwin terhadap anggota yang lain, ala udwin terhadap anggota yang lain. Udah semua? Ada yang ketinggalan nggak? Ada? Terhadap anggota yang lain. Coba diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjelaskan tentang fardunya wudu ya. Jadi kitab yang kalian tulis ya, kalian terjemahin itu adalah sebagian dari kitab apa? Safinatun Najah ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti belajar di pondok pesantren pasti akan mengenal yang namanya kitab Safinatun Najah ya. Ini adalah sebagian isinya dari kitab tersebut. Coba kalian perhatikan ya. Faslun furudul wudu'i. Pasal ini akan menjelaskan tentang fardunya wudu. Ada yang tahu wudu itu apa? Ada yang tahu wudu itu apa? Apa? Ya, wudu itu adalah termasuk ibadah yang harus dilakukan sebelum kalian sholat ya, atau misalnya kalian mau membaca Al-Quran. Kalau kalian misalnya melakukan sholat tanpa dengan melakukan wudu, hukum sholatnya sah apa enggak? Sah apa enggak? Enggak ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan sholat itu yang terlebih dahulu adalah harus melakukan wudu. Dan sebelum wudu kalian diusahakan toharoh dulu ya. Tahu toharoh? Bersuci terlebih dahulu. Kalau perempuan itu 80% harus buang air kecil dulu ya. Nanti kalau misalnya kalian sholat langsung wudu, nanti ditakutkan ada najis ya. Jadi harus disucikan terlebih dahulu, pipis dulu ya, buang air kecil dulu, kemudian boleh langsung wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i. Pasal ini menjelaskan tentang beberapa fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 6 ya. Yang pertama al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat ya. Yang pertama adalah niat. Wathani ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh muka ya. Jadi yang pertama itu niat. Yang kedua adalah membasuh
muka ya. Coba ada yang tahu nggak batasan ketika wudhu, batasan membasuh wajah ketika wudhu, ada yang tahu batasannya? Ada yang tahu sampai mana? Ya, jadi batasan membasuh wajah ketika wudhu yaitu kalau dari segi panjang, ya, dari segi panjang wajah. Berarti itu dari mulai anggota di antara tumbuhnya tempat-tempat rambut. Berarti di mana? Di atas ya, di sini ya. Nah, sampai mana? Yaitu sampai dengan kedua tulang, yang mana kedua tulangnya itu tumbuh di gigi. Ya, jadi dari segi panjang wajah itu mulai tumbuhnya rambut sampai dengan apa? Tulang rahang ya. Kalau dari segi lebarnya, lebar wajah dari mana? Apa ini? Ya, telinga kanan sampai dengan telinga kiri ya. Berarti kalau misalnya kalian membasuh wajah tapi misalnya dari jidat, ya, misalnya kalian membasuh wajah dari jidat, itu sah apa enggak? Sah apa enggak? Enggak ya. Kalau misalnya kalian membasuh dari mulai jidat, misalnya ya dari sini sampai bibir misalnya ya, atau sampai dagu sampai sini ya, nanti itu hukumnya tidak sah ya, karena membasuh wajah itu harus dari tumbuhnya rambut sampai dengan tulang tumbuhnya gigi ya, atau tulang rahang di sini ya. Kalau dari segi lebarnya berarti mulai dari telinga kanan sampai dengan telinga kiri. Yang ketiga yaitu fardunya wudhu. Coba yang di belakang jangan ngobrol. Fardunya wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta dengan kedua sikut ya. Nah, kalau misalnya membasuh kedua tangan sampai dengan sikut. Kalau misalnya kalian membasuh tangan tapi cuma enggak sampai sikut, misalnya sampai tengah-tengah tangan, ya, itu sah apa enggak? Ya, itu hukumnya tidak sah. Nah, kalau misalnya di sini kan sampai sikut, tapi disunahkan itu harus bisa melebihi dari sikut ya. Dilebihinya seberapa? Ya, dilebihi sedikit ya. Jadi kalau misalnya kalian membasuh kedua tangan itu harus dilebihi dari kedua sikut ya. Dilebihinya seberapa? Cuman sedikit ya, cuman sedikit. Jadi gak nyampe dilebihinya sampai sini ya. Kalau misalnya kata ustazah harus dilebihin sedikit ya, tapi gak boleh lebih dari sini ya, itu terlalu lebih. Kalau misalnya sampai segini itu hukumnya makruh, gak boleh. Jadi dilebihin sedikit. Ya, ini kan siku, berarti sampai sini dilebihi sedikit ya. Kenapa harus dilebihi? Ya, karena kalau misalnya sampai sikut itu nanti ditakutkan malah nggak nyampe sampai sikut ya, makanya itu di sini harus dilebihi sedikit ya. Atau misalnya ada orang itu maaf ya, jari-jari tangannya itu ada 6 misalnya ya, misalnya jari tangannya itu ada
6. Itu gimana hukumnya? Apakah jari yang tambahan itu, yang ke-6 itu wajib dibasuh atau enggak? Wajib dibasuh atau enggak? Kan pada manusia normal itu kita mempunyai berapa jari? 5. Ya ada 10. Berarti kalau misalnya ada tambahan 1 berarti itu ada 11. Nah, anggota yang satunya itu gimana hukumnya? Wajib dibasuh atau enggak ketika wudhu? Wajib. Ya, jadi kalau misalnya ada seseorang yang mempunyai jarinya itu ada 11, ya ada tambahan 1 lagi, berarti nanti jari yang ke-11-nya itu wajib untuk dibasuh. Paham? Terus ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat adalah mengusap sesuatu dari kepala. Mengusap sesuatu dari kepala itu apa? Itu rambut. Ya, jadi yang keempat dari fardunya wudhu itu adalah mengusap rambut. Nah, misalnya ada orang rambutnya itu panjang, misalnya ya. Ada di sini? Ya. Nah, karena orang itu ketika wudhu itu misalnya ya, ada orang itu misalnya gak mau repot ya, akhirnya mengusap rambutnya itu cuman ujungnya aja misalnya ya. Itu sah atau enggak wudhunya? Sah atau enggak? Sah atau enggak? Iya, hukumnya itu tidak sah. Jadi sekiranya rambutnya itu yang memang ada di kepala. Ya, jadi jangan sampai kalian karena rambut kalian itu terlalu panjang, akhirnya dibasuh rambut yang ujungnya aja. Nah, itu nggak boleh. Paham? Terus yang kelima itu ada membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Nah, di sini membasuh kedua kaki beserta dengan mata kaki itu jadi semua anggota yang memang terletak di antara kaki sampai kedua mata kaki itu wajib untuk dibasuh. Kalau misalnya ada orang yang di kakinya itu maaf ya, ada tumbuh sedikit daging misalnya ya. Ya kayak kutil tuh bisa jadi contoh ya. Nah, itu berarti wajib dibasuh atau enggak? Wajib atau enggak? Iya, itu wajib untuk dibasuh. Atau misalnya ada orang yang maaf ya, gak mempunyai kaki misalnya ya, karena habis kecelakaan ya, misalnya naudzubillah, itu ada orang yang tidak mempunyai kaki sampai mata kaki itu nggak ada misalnya. Nah, itu ketika wudhu nggak boleh ngobrol. Nanti ada pertanyaan nih ya, kalau misalnya orang tersebut itu nggak mempunyai kaki, nanti gimana itu dalam wudhunya? Dia itu langsung aja setelah setelah mengusap kepala, apakah dia itu wudhunya itu udah dikatakan selesai atau gimana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau misalnya orang tersebut itu tidak mempunyai kaki, ya, jadi kalau misalnya orang tersebut itu tidak mempunyai kaki, berarti nanti bisa
membasuhnya itu sebagian dari kaki yang tersisa. Misalnya ya karena kakinya itu udah gak punya sampai mata kakinya, nah berarti bisa membasuh kakinya itu misalnya dari apa ini tuh? Apa ini tuh namanya? Iya ini kaki yang tersisa ya di bawah lutut misalnya tuh. Nah itu bisa membasuhnya itu kaki yang memang dia itu yang kaki yang tersisanya ya. Iya betis ya. Asadisu yang keenam yaitu at-tartibu. Yang keenam itu adalah harus tartib ya. Tartib itu apa? Ada yang tahu tartib itu apa? Mendahulukan anggota yang wajib terlebih dahulu dibasuh dan mengakhirkan anggota yang wajib untuk diakhirkan ya. Jadi kalau misalnya kalian itu dalam wudu itu sebelum wudu ya kalian itu langsung mengusap kepala ya, belum niat. Nah, itu hukumnya sah atau enggak? Ya, hukumnya tidak sah ya, karena dalam urutan wudhu itu yang pertama harus apa? Coba kelas 6 dulu. Coba mana kelas 6? Urutan dalam wudhu itu yang pertama harus apa? Niat. Yang kedua? Ya, yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ya, yang keenam adalah tartib. Ya, itu adalah fardunya wudu. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang memang wudunya itu tidak teratur, ya. Yang pertama yang dia lakukan itu adalah misalnya membasuh tangan. Habis membasuh tangan lalu kaki. Habis kaki baru niat. Ya, kalau misalnya nggak berurutan seperti itu adalah hukumnya tidak sah. Coba lanjut faslun an-niyatu. Pasal ini menjelaskan tentang niat ya. Jadi di sini apa sih niat itu? Ya, tadi kan yang pertama itu adalah niat ya. Di bawahnya itu pasal menjelaskan tentang niat. An-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Niat adalah menyengaja sesuatu yang besertaan dengan melakukannya. Apa artinya niat? Apa artinya niat? Menyengaja sesuatu terus besertaan dengan melakukannya. Coba kelas 5, mana coba kelas 5? Coba, apa pengertian niat? Apa pengertian niat? Ulangi lagi. Menyengaja udah udah ya. Jadi niat itu adalah menyengaja sesuatu besertaan dengan melakukannya ya. Nah, tadi kalau niat dalam wudhu itu niatnya itu ketika apa? Iya, membasuh muka atau membasuh sebagian dari wajah ya. Nah,
Yang namanya niat itu menyengaja sesuatu yang besertaan dengan melakukannya. Ya, kalau dalam wudhu itu kan yang pertama membasuhnya itu adalah wajah. Berarti coba diperhatikan, yang ngobrol nanti pulangnya jam 10 di sini dulu. Ya, diperhatikan. Jadi kalau wudhu itu kan niatnya itu sambil membasuh wajah ya. Yang namanya niat itu menyengaja sesuatu besertaan dengan melakukannya. Berarti kita ambil air wudhu ya. Ambil air wudhu, ketika air wudhu itu basuh ke muka ya atau ke wajah, berarti ketika itu kalian itu sambil niat, paham? Ya, air yang pertama mengalir ke wajah itu berarti nanti kalian itu besertaan didasari dengan niat. Atau misalnya kalau kalian ngambil air dulu misalnya ya, ngambil air tapi kalian itu niat ya. Jadi niatnya itu ketika kalian ngambil air wudhu dari keran misalnya ya, tidak dibarengi dengan membasuh wajah. Itu hukumnya sah atau enggak? Sah atau enggak? Sah atau enggak? Ya, hukumnya tidak sah ya, karena harus dibarengi dengan membasuh wajah ya. Atau misalnya kalian itu mengambil air wudhu tapi udah dikemukain ya, dibasuh ke muka tapi baru niat. Itu gimana hukumnya? Sah atau enggak? Sah atau enggak? Itu hukumnya tidak sah juga ya. Jadi yang namanya niat dalam wudhu itu harus dibarengi dengan basuhan yang pertama. Kalau misalnya di awal atau di akhir kayak tadi contohnya, berarti itu hukumnya tidak sah. Paham? Wa mahalluha al-qalbu ya, wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu di mana? Di dalam hati ya. Jadi ketika kalian wudhu itu berarti niatnya itu harus di dalam hati ya. Kalau misalnya orang tersebut itu niatnya itu enggak di dalam hati. Misalnya sebelum wudhu dia itu niatnya itu tidak didasari dengan hati. Itu sah atau enggak? Sah atau enggak? Ya, hukumnya itu tidak sah ya, karena tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Wa talafudzu biha sunnatun, dan mengucapkan niat itu adalah hukumnya apa? Wa talafudzu, mengucapkan niat itu hukumnya apa? Mengucapkan niat itu adalah sunnah ya. Mengucapkan kayak gimana? Misalnya sebelum wudhu, ada yang tahu nggak niat wudhu itu seperti apa? Ada yang tahu? Iya. Coba ulangi. Cepetan. Ayo. Nawaitul. Masya Allah, 100 buat Haura. Ya, jadi niat wudhu itu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardulillahi ta'ala. Nah, kalian
Udah selesai. Ya udah. Lagi ada, diam dulu. Materi ini udah ya, udah selesai. Jadi habis ini kita langsung ke masjid ya. Kalian wudhu dulu, yang mempunyai wudhu bisa langsung ke masjid. Yang udah batal nanti boleh wudhu dulu. Nanti habis ke masjid itu Makan baru ke belakang. habis sholat isya kalian makan terlebih dahulu ya.